semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video Ustazah Amanah. Yang di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan pembahasan beberapa masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Langsung saja untuk yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat atau bagian keempat. Jadi ini adalah lanjutan materi dari video sebelumnya tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat serta persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya. Oke, langsung saja. Untuk menentukan banyaknya dan jenis akar pada persamaan kuadrat, kita menggunakan diskriminan. Nah, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC dan disimbolkan dengan huruf D besar. Jadi diskriminan disimbolkan dengan huruf D, kemudian rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi rumus ini tidak asing bagi kalian karena rumus ini sudah kalian gunakan pada waktu kalian belajar mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Jadi yang di dalam akar itu adalah diskriminan B kuadrat min 4AC. Nah, dilihat dari diskriminannya, jika nanti diskriminannya itu dia lebih besar dari 0, maka PK itu adalah persamaan kuadratnya mempunyai dua akaril berbeda dan rasional. Jadi nanti akarnya ada 2. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, nanti persamaan kuadratnya mempunyai dua akar sama atau kembar. Jadi akarnya 2 tapi sama ya atau kembar. Kemudian jika nilai D-nya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadratnya tidak mempunyai akaril atau namanya bilangan imajiner. Untuk lebih jelasnya, ketika Ustazah Amanah punya 2x kuadrat min 4x plus 24 sama dengan 0, kita mau cek jenis akarnya itu apa. Nah, untuk mengecek kita menggunakan diskriminan B kuadrat min 4AC. Berarti kita butuh A, butuh B, butuh C. Kita lihat di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 14, dan C-nya sama dengan 24. Tinggal kita masukkan ke rumus diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Berarti min 14 kuadrat sama dengan 196. Min 4 dikali A-nya 2, dikali C-nya 24. Jadi 4 kali 2 kali 24 hasilnya 192. Jadi diskriminannya 196 dikurangi 192 sama dengan 4. Nah, 4 ini kita lihat. Ternyata 4 itu dia lebih besar dari 0. Berarti 2x kuadrat min 4x plus 24 sama dengan 0 mempunyai dua akar berbeda dan rasional. Gitu ya. Jadi ini kita tambahkan. Jadi kan menurut yang di sini kalau dia D-nya lebih besar dari 0, dia mempunyai dua akaril yang berbeda dan rasional. Oke, selanjutnya. Untuk persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 9. Kita masukkan ke rumus diskriminan. Setelah kita hitung, B kuadratnya berarti 6 kuadrat 36. Min 4AC, A-nya 1, C-nya 9. 4 kali 1, 4. 4 kali 9, 36. Berarti 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Karena D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama atau dia kembar. Kalau akarnya sama, nanti cukup kita tulis salah satu saja. Begitu untuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kita lanjutkan ke bagian yang terakhir atau bagian yang kelima, tentang
sedang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jadi nanti kita akan disuguhkan beberapa persamaan atau beberapa permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya itu, nanti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, yang pertama kalian harus memahami dan mencermati dulu soalnya. Kemudian yang kedua, harus kita buat permisalan. Kemudian membawa permasalahan yang ada ke dalam bentuk persamaan kuadrat dan menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Oke, langsung ke contoh soal. Contoh 1. Luas gedung atau luas lantai gedung berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 144 meter persegi. Lebarnya kurang 10 meter daripada panjangnya. Tentukan keliling gedung itu. Nah, kita cermati dulu. Oh, ternyata ini ada luas lantai di suatu gedung yang dia bentuknya persegi panjang. Luasnya adalah 144 meter persegi. Nah, kemudian di sini ada kata-kata lebarnya kurang 10 meter dari panjangnya. Yang ditanyakan adalah kelilingnya. Kemudian setelah kita cermati, kita misalkan. Jadi kita misalkan bahwa panjangnya itu X. Panjang lantainya itu adalah X. Kemudian lebarnya itu kan dia kurang 10 meter daripada panjangnya. Kalau panjangnya X berarti nanti X min 10. Nah, karena di sini yang diketahui adalah luas persegi panjang, berarti kita ingat kembali rumus luas persegi panjang. Ustazah Amanah singkat PP ya, persegi panjang. Masih ingat luas persegi panjang apa? Oke, P kali L. Nah, ini luas persegi panjangnya berapa? Kita masukkan langsung 144. Panjangnya tadi kita misalkan X, kemudian lebarnya tadi X min 10. Nah, 144 sama dengan, ini kita kali-kalikan. X dikali X hasilnya X kuadrat, X dikali minus 10, minus 10X. Nah, ini sudah muncul atau sudah kita ubah permasalahan yang ada di atas ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Tapi usahakan persamaan ini membentuk persamaan kuadrat dalam bentuk umum. Jadi X yang ini kita sama dengan K0 berarti harus dikurangi 144. Berarti nanti ruas kanan juga harus dikurangi 144. Jadi 0 sama dengan X kuadrat minus 10X minus 144. Atau boleh kita tuliskan X kuadrat minus 10X minus 144 sama dengan 0. Setelah kita ubah permasalahannya ke dalam bentuk persamaan kuadrat, kita selesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara mencari himpunan penyelesaiannya atau mencari akar-akarnya. X kuadrat minus 10X minus 144 sama dengan 0. Kita menggunakan cara pemfaktoran untuk mencari X-nya. Berarti kita butuh dua angka yang ketika dijumlahkan jumlahnya negatif 10, yang dikalikan negatif 144. Berarti angkanya adalah 18 dan minus 8 atau kebalik. Ditambahkan harus minus 10 ya. Berarti yang minus ini ya, yang negatif 18. Jadi X minus 18, X plus 8. Kemudian kita cari X-nya. X minus 18 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 18. X plus 8 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 8. Nah, karena ini kita berbicara ukuran panjang, berarti tidak boleh yang negatif. Jadi kita ambil yang
positif. Jadi kalau kita berbicara ukuran itu pasti kita ambil yang positif. Jadi bisa disimpulkan panjangnya adalah 18 meter, kemudian lebarnya adalah X min 10. X-nya 18, jadi 18 minus 10 sama dengan 8 meter. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya kelilingnya. Nah, karena dia berbentuk persegi panjang, berarti keliling persegi panjang 2 kali P plus L. Berarti 2 dikali panjangnya 18, lebarnya 8. Berarti 2 dikali 18 tambah 8, 26. Berarti hasilnya 52 meter. Oke, selesai. Jadi kita cermati soalnya, kemudian kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat, kita cari penyelesaiannya, kemudian kita lihat permasalahan yang ditanyakan apa. Gampang kan? Ustazah Amanah masih punya beberapa contoh lagi. Mari kita bahas bersama. Contoh yang kedua, luas sebuah persegi panjang yang berukuran, ini panjang ya, panjang 2P plus 1 cm dan lebar P sama dengan luas persegi dengan ukuran sisi P plus 2 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi persegi. Jadi ada dua buah bangun, yang satu persegi panjang, yang satu persegi. Nah, ini diketahui di soal dia luasnya sama. Berarti nanti kita tuliskan luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian luas persegi adalah sisi pangkat 2. Kita lihat, ini panjangnya persegi panjang adalah 2P plus 1, kemudian lebarnya adalah P. Berarti kita tuliskan di sini ya. Kemudian sisi dari persegi adalah P plus 2 dikuadratkan. Nah, kemudian ini kita tulis tetap seperti ini dulu. Kemudian yang ruas kanan kita jabarkan. P plus 2 kuadrat artinya P plus 2 dikali P plus 2. Nah, baru kita kali-kalikan. 2P dikali P hasilnya 2P kuadrat. 1 dikali P hasilnya P. Oke. Nah, ini menjabarkannya harus pelan-pelan dan harus satu-satu. P dikali P hasilnya P kuadrat. P dikali 2 hasilnya plus ya 2P, kemudian plus 2P kali P plus 2P, kemudian 2 kali 2 hasilnya 4. Yuk kita sederhanakan dan kita bawa ke bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi ini P kuadrat, 2P tambah 2P jadi 4P ditambah 4. Nah, kemudian ruas kanan harus kita jadikan 0. Berarti nanti harus dikurangi P kuadrat, harus dikurangi 4P, harus dikurangi 4. Jadi 2P kuadrat dikurangi P kuadrat, kemudian ditambah P dikurangi 4P, kemudian harus dikurangi 4 sama dengan 0. 2P kuadrat dikurangi P kuadrat hasilnya P kuadrat. P dikurangi 4P, ini artinya 1P, 1 dikurangi 4, berarti minus 3P, minus 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian kita cari atau kita selesaikan sampai ketemu akar-akarnya atau ketemu nilai P-nya, karena kebetulan di sini variabelnya pakai huruf P. Ustazah Amanah tuliskan lagi, P kuadrat min 3P min 4 sama dengan 0. Kita pakai cara pemfaktoran. Cari yang dua angka yang kalau dijumlahkan negatif 3, kalau dikalikan hasilnya negatif 4. Berarti minus 4 dan 1 ya. Kan kalau minus 4 ditambah 1 hasilnya minus 3. Kalau minus 4 dikali 1 hasilnya minus 4. Oke, jadi P minus 4 sama P plus 1. Yuk kita cari nilai P-nya.
Berarti P-nya sama dengan 4, kemudian P plus 1 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan min 1. Ingat, kalau kita berbicara tentang ukuran, tentang panjang suatu bangun datar, kita pilih akarnya yang positif, yang negatif tidak usah terpakai. Jadi P-nya 4, kemudian kita lihat yang ditanyakan adalah panjang sisi persegi. Nah, panjang sisi persegi ternyata itu adalah P plus 2. Nah, P-nya kita ganti 4 ya. Jadi 4 plus 2 sama dengan 6 cm. Jadi panjang sisi perseginya adalah 6 cm. Oke, masih gampang ya. Saudara Amanah masih punya contoh satu lagi. Mari kita perhatikan bersama-sama. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan dengan rumus Sn sama dengan 3n kuadrat min 6n. Jika Sn-nya adalah 105, maka banyak suku bilangan tersebut adalah, jadi banyaknya suku itu n ya. Jadi nanti di sini kita diminta untuk mencari n-nya. Nah, kan ada ini ya, ada Sn sama dengan 3n min 6n. 3n kuadrat min 6n. Kemudian Sn-nya 105. Berarti kalau kita tulis Sn sama dengan 3n kuadrat min 6n. Nah, ini Sn-nya boleh kita ganti dengan angka 105. Jadi 105 sama dengan 3n kuadrat min 6n. Atau boleh kita tulis jadi 3n kuadrat min 6n sama dengan 105. Nah, ini sebenarnya sudah ada bentuk persamaan kuadratnya, tapi belum bentuk baku. Jadi harus kita ubah ke bentuk baku dulu. Ruas kanannya harus sama dengan 0. Jadi nanti harus dikurangi 105. Berarti nanti ruas kirinya juga harus dikurangi 105. Jadi 3n kuadrat minus 6n minus dikurangi 105 sama dengan 0. Karena kebetulan ini bisa dibagi 3 semua, berarti boleh kita sederhanakan dengan membagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, jadi boleh kita tulis n kuadrat. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya, jadi minus 2n. 105 dibagi 3 hasilnya 35, jadi minus 35 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat, berarti tinggal kita cari nilai n-nya dengan cara pemfaktoran. Kita cari dua angka yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2, kalau dikali hasilnya negatif 35. Berapakah angkanya? Ya, negatif 7 dan 5. Negatif 7 tambah 5 dia negatif 2, negatif 7 kali 5 dia negatif 35. Berarti n min 7 sama n plus 5. Kemudian kita cari nilai n-nya. N min 7 sama dengan 0, berarti n-nya 7. N plus 5 sama dengan 0, berarti n-nya sama dengan negatif 5. Ingat, kalau kita mencari banyaknya suku, berarti kita pilih yang positif, yang negatif bukan. Jadi banyaknya suku adalah 7. Oke, seperti itu pembahasan pada video kali ini membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan beberapa permasalahan yang menggunakan persamaan kuadrat. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah untuk memahami materi persamaan kuadrat. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.